bersyukur Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah berada di tanggal 7 daripada bulan Sya'ban. Insya Allah seminggu lagi kita udah masuk di tanggal 15. Kalau menurut hitungan hari Selasa tanggal 7 Maret. Nah itu malam Rabunya berarti kita udah masuk tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul kembali bersama di malam nisfu Sya'ban, saat ya malam yang mulia yang kata Nabi, tolong hidupkan tuh malam nisfu Sya'ban. Jangan pada tidur. Kalau bisa ya banyakin melek kebanding daripada meremnya. Kenapa? Karena itu malam mulia. Banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskannya. Nah para as-salafus sholih, para guru-guru kita mengajarkan ya karena kita disuruh menghidupkan itu malam, maka dari mulai awal malam. Itu awal malam sejak terbenam matahari. Itu kalau udah terbenam matahari makanya udah malam. Makanya udah tanggalnya berubah. Ya, jadi kalau hari Selasa kita masuk tanggal 14 Sya'ban. Nah pas banget maghrib terbenam matahari berubah tuh tanggalnya. Sudah masuk tanggal 15. Makanya guru-guru kita as-salafus sholeh ngajarin kumpul tuh ya pada saat sholat maghrib, karena itu udah awal malam Bapak Saudara. Nah pertama yang kita laksanakan apa? Sholat berjamaah. Karena memang sholat berjamaah adalah salah satu bentuk amalan yang paling bagus. Jadi ada sholat berjamaah. Pertama sholat jamaah yang paling tinggi nilainya sholat Jumat ya, Jumat berjamaah. Nah yang kedua subuh Jumat ya, habis subuh Jumat baru subuh selain Jumat. Nah setelah itu sholat Isya. Itu sholat Isya kedudukan berjamaahnya sangat tinggi karena memang ujiannya lebih berat. Kadang-kadang orang sholat Isya tuh agak berat untuk berjamaah. Makanya ada hadis Nabi, kalau ada orang malas sholat Isya berjamaah, itu udah termasuk ciri orang munafik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita malas banget sholat Isya berjamaah, hati-hati, istighfar cepet-cepet. Jangan ada yang malas untuk sholat Isya berjamaah. Nah baru urutan ketiganya sholat asar berjamaah. Habis sholat asar berjamaah baru sholat zuhur berjamaah. Nah terakhir sholat maghrib berjamaah. Kenapa sholat maghrib di urutan terakhir? Karena memang paling enak sholat maghrib berjamaah. Makanya di mana-mana maghrib ya masjid musola paling banyak. Coba dah lihat masjid musola kalau maghrib, masya Allah. Ntar isya udah jauh perbandingannya. Ya udah jauh perbandingannya. Ya karena memang isya itu termasuk ya sholat yang istimewa berjamaah, sehingga banyak hadis-hadis kalau bisa usahakan orang kalau udah sholat isya berjamaah dengan sholat subuh berjamaah itu sama seperti dia udah qiyamul lail semalam suntuk. Saya ingat dulu waktu ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, ya beliau bilang begitu. Kita kalau nggak mampu melek semalaman, ya kita kalau tidak mampu ya untuk terus nggak tidur semalaman, ya minimal sholat isya jamaah sama sholat subuh berjamaah. Tapi kalau kita bisa melek, yang bagus tuh riyadoh yang paling tinggi melek di malam hari. Makanya guru-guru saya di Cirebon, ya kiai-kiai saya waktu saya masih ngaji di Cirebon, itu rata-rata kalau malam gak ada yang tidur. Makanya kalau masih ada orang tua saya dulu, ketika dia datang ya untuk jenguk saya yang lagi di pondok, itu pasti malam. Kalau malam mau jam 3 mau jam 2 ya kiai masih ada, pasti melek. Ya begitu. Tapi kalau habis subuh
Ya susah dah nyari kiai. Lagi ngapain? Ada yang tidur. Seperti itu karena memang malamnya begadang. Ternyata itu riadoh yang paling cepat, ya, yang paling berhasil katanya melek di malam hari. Urutan kedua baru puasa. Ya, urutan kedua baru puasa. Jadi kalah sebenarnya puasa. Ya. Jadi bapak yang udah biasa melek, udah enak itu. Cuma tinggal robah aja, kadang-kadang meleknya main gaplek, ya. Nah, begitu. Jadi tinggal dirobah, meleknya nonton bola, ya, main catur. Nah, udah meleknya udah bagus, udah hebat. Tinggal dirobah dengan berzikir. Hebat, Pak. Ya, itu lebih cepat riadohnya kebanding daripada yang berpuasa. Nah, apalagi ditambah puasa sama qiyam. Nah, nanti akan saya sampaikan. Jadi muqaddimahnya nih malam nisfu Sya'ban dulu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu as-salafus sholeh, guru-guru kita mengajarkan ayo hidupkan itu malam. Mulainya dari maghrib. Sebab maghrib itu udah malam, Pak. Ya, udah terbenam matahari udah malam. Sholat jamaah udah bagus. Sholat ba'diyah. Ya, kemudian kumpul lagi kita baca surah Yasin. Surah Yasinnya 3 kali. Kalau baru 1 kali belum mantep. 2 kali genap. Nah, 3 kali. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Jadi kita diperintahkan untuk ya 3 kali baca surah Yasin dengan doa yang udah diajarin tuh. Yang pertama minta supaya diberikan keberkahan dalam rezeki. Rezeki ini penting. Ya, rezeki ya yang berkah. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya, jadi kita minta rezeki yang berkah. Silahkan, karena memang kita di dunia ini perlu rezeki yang menopang hidup dan kehidupan kita. Walaupun memang Allah udah jamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, makanya kita minta. Yang kedua, kita minta supaya panjang umur. Rezeki plus yang keduanya panjang umur. Boleh minta panjang umur, boleh. Walaupun memang rezeki udah ditetapkan sama Allah. Ya, panjang umur atau usia kita udah ditetapkan sama Allah. Tapi doa itu penting. Tetap kita minta sama Allah. Makanya boleh kita minta Allahumma tawil a'marona ya Allah fi ta'atillah. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita panjang umur taat kepada Allah, itu manusia istimewa. Ya, karena kata Nabi khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Ya, jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang dikasih umur panjang, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya orang-orang tua kita, Masya Allah beruntung tuh. Kita kalau lihat sama orang-orang tua kita usianya di atas 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Nah, mudah-mudahan kita tuh ngikutin bisa ya. Biar usianya 70, 80, 90. Itu berkah, diisi dengan ketaatan. Ya, jadi diisi dengan ketaatan. Ini kan udah dicontohin sama orang-orang tua kita. Ya, orang tua kita yang meninggal berapa tahun? 70, 80, 90. Nah, seperti ini kalau diisi dengan amal-amal kebaikan, taat kepada Allah, panjang umur, itu masuk khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Makanya dalam nisfu Sya'ban kita minta supaya dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi, suatu saat kita bakalan meninggal dunia. Sadar ataupun tidak sadar, ya, ini kehidupan sementara. Pasti kita akan tinggalkan. Nah, makanya kita minta saat kita meninggal dunia supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Udah manusia kalau udah husnul khotimah, manusia yang terbaik. Manusia yang paling beruntung saat manusia tinggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Dia meninggal dunia dalam keadaan iman Islam.
Bahkan kalau bisa kita bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan jelas, dengan fasih, la ilaha illallah. Nah, makanya ya dianjurkan kalau kita lihat ada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita sudah memang di akhir-akhir udah sakratul maut, itu yang paling penting coba ajarkan dia baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Bimbing dia, karena memang Rasulullah ngajarin begitu, bimbing supaya dia bisa baca kalimat la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan husnul khotimah secara khawas, secara istimewa. Nah ini 3 ini kita minta di malam nisfu Sya'ban tadi ya, setelah kita baca Yasin. Kenapa Yasin yang dibaca? Rasulullah bersabda, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu punya jantung, punya hati. Yang namanya jantung, hati itu adalah anggota yang paling vital, anggota yang paling penting ya. Lalu kata Nabi, wa qalbul Qur'an Yasin. Sementara hatinya ya Al-Quran, jantungnya Al-Quran itu Yasin ya. Makanya kalau kita baca di beberapa tafsir nanti banyak manfaat-manfaat yang didapatkan dari surah Yasin ya. Jadi kita baca Yasin sekali, ada dalam satu riwayat sama seperti kita membaca 10 kali Al-Quran. Nah seperti itu ya. Bahkan Yasin 5 qiraat lah. Baca surah Yasin, apa yang kita mau minta itu nanti akan hasil maksud. Makanya pernah guru saya ngasih ijazah kepada saya ya, sebelum kita berdoa baca Yasin 41 kali ya. Baca Yasin 41 kali Pak ya. Alhamdulillah saya pernah ngamalin itu ya, selama 40 hari ya itu. Jadi insya Allah, jadi kalau yang udah berbau 40 itu angka 40, angka keramat itu, angka keramat ya. Jadi kalau 40 ya kita sholat jamaah selama 40, kita ziarah kubur 40 kali berturut-turut, Jumat 40 Jumat berturut-turut, itu nanti ada perubahan dalam hidup secara signifikan ya. Cuma memang berat ya, berat sebab angka 40 ini cukup istimewa. Makanya Nabiullah Musa disuruh puasa ya, enggak cukup 30, suruh puasa tambahin lagi 10 ya, jadi berapa? Arba'in, 40. Jadi angka 40 ini istimewa sekali ya. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa, sehingga 3 ini kita minta. Setelah kita baca surah Yasin kita minta, setelah kita baca surah Yasin kita minta lagi, setelah baca surah Yasin kita minta lagi. Mudah-mudahan doa yang ditawassulkan dengan baca surah Yasin itu akan lebih cepat dikabul, dijabah oleh Allah. Lebih-lebih malamnya malam yang istimewa. Nah selesai nisfu Sya'ban berarti Ramadan semakin dekat. Makanya ada namanya tarhib Ramadan. Apa sih tarhib itu? Kalau kita lihat tarhib, ini kalimat masdar ya, dari kata-kata rohaba. Rohaba yurahibu tarhiban, ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apa artinya? Tarhib yaitu menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, hati lampang, hati seneng, penuh dengan sukacita. Itu namanya tarhib Ramadan. Nah makanya biasanya umat Islam ya, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW pasti senang dan bahagia menyambut dan menyongsong bulan suci Ramadan. Itu yang disebut dengan tarhib Ramadan. Sehingga Nabi udah ngajarin tuh dari bulan Rajab, bahkan kita udah dikenalin dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan itu. Walaupun ini status hadisnya memang dhaif, tapi Imam Nawawi dan juga ulama-ulama lainnya tetap menganjurkan baca ini doa, karena dari segi makna cukup bagus walaupun ini hadis dhaif. Ya, jadi makanya tuh
Ya, kita sering kali baca. Terus berulang-ulang. Rajab udah selesai, masih bulan Sya'ban masih disuruh baca. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa? Rajab, Sya'ban mulia. Rajab syahrullah, bulan Allah. Makanya suruh banyak istighfar kita di bulan Rajab. Kemudian Sya'ban, bulanku, bulan Nabi, Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban kita disuruh banyak baca selawat. Amalan yang terbaik di bulan Sya'ban, banyak baca selawat. Karena memang Sya'ban bulan Nabi. Nabi paling senang sama umatnya yang baca selawat. Banyak hadis-hadis yang menerangkan manusia nanti di akhirat yang paling dekat dengan saya, makomnya paling dekat dengan saya adalah manusia yang paling banyak baca selawatnya kepada saya. Nah, baru setelah Sya'ban, wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Ramadan itu bulan keistimewaan buat umatku, berarti buat kita semuanya. Makanya pantas kalau kita tarhim Ramadan, ya, kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan sukacita, dengan hati yang lapang. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memang udah diberikan Ramadan yang sangat istimewa, mulia sekali. Nah, jangan tarhib. Jadi ada tarhib pakai H, ada tarhib pakai H. Rohaba yurohibu tarhiban. Apa artinya Bapak Saudara? Tarhib itu artinya nakut-nakutin. Jadi tarhib Ramadan, nakut-nakutin, awas Ramadan udah mau datang, lapar dah lu. Nah begitu, nggak makan siang, nggak minum, ntar ente lapar, ente haus, ya nggak bisa merokok di siang hari. Ada rasa cemas, ada rasa takut. Apalagi yang punya penyakit udah bilang, ya penyakit saya kambuh dan nih emah lagi dan nih emah lagi. Jangan Bapak Saudara, jangan ada rasa tarhib, ada rasa kecewa, ada rasa takut ketika mau datang Ramadan. Ya Ramadan datang lagi. Iya jadinya bukan alhamdulillah, bukan mengucapkan ahlan wa sahlan, tarhib. Ya mestinya begitu, nih tarhib dia. Ada rasa takut dia, khawatir dia. Ya padahal Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi kalau kita melaksanakan puasa sesuai dengan sunnah, ya berdasarkan ajaran tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan sehat kita, sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi dengan puasa itu Pak, jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Ini kadang-kadang ada orang yang jasmaninya sehat, rohaninya enggak. Rohaninya sehat, jasmaninya enggak. Tapi dengan puasa dua-duanya. Jadi jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Masya Allah Bapak, Saudara. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ada kita kenal istilah ibadah syam dan qiyam. Ini dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Syam, qiyam. Apa itu syam? Syam yang puasa. Puasa artinya apa? Imsak, menahan. Menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bahkan orang-orang tasawuf mengajarkannya bukan sekedar berpuasa yang membatalkan, tapi menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tuh, jadi gabungan ilmu fikihnya dengan ilmu tasawufnya. Ya, jadi menahan, menjauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan yang dapat membatalkan pahala puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita nih Pak, udah harus bicara ke tasawuf, bukan hanya sekedar enggak makan, enggak minum di siang hari, tapi tasawufnya kita amalin. Apa? Hati harus diajak puasa, mata harus diajak berpuasa, mulut harus diajak berpuasa, telinga harus diajak berpuasa, sehingga akhirnya nanti hati kita menjadi qalbun salim. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Tuh Allah bilang begitu, yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari ya kiamat nanti yang diawali dengan kematian kita, ya ketika kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malu wala banun, tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan dan apa saja yang kadang-kadang manusia itu sombong, manusia kadang-kadang angkuh dengan jabatan, dengan harta, dengan pangkat dan macam-macam. Padahal itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, ini qalbun salim ini bisa kita dapat dengan riyadoh siam dan riyadoh qiyam. Ya, jadi riyadoh pertama siam dulu. Jadi bukan hanya kita enggak makan, enggak minum, tetapi panca indera kita ajak puasa. Sehingga enggak akan terjadi yang dikhawatirkan sama Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak ya nanti orang-orang yang berpuasa tapi sekedar lapar dan haus saja, tetapi tidak ada dampaknya dari puasanya. Kenapa? Karena puasanya hanya enggak makan, tidak minum. Bahkan berapa banyak orang cuma merubah jadwal makan. Merubah jadwal makan. Biasanya makannya pagi, siang, sore. Sekarang ganti. Ya, mulai maghrib terus pikirannya makan terus. Ya, ini namanya merubah jadwal makan. Jangan yang begitu. Ya, kita pengen qalbun salim. Jadi kalau kita pengen qalbun salim, berarti siam kita harus benar-benar ya semua tubuh kita harus kita ajak berpuasa, termasuk panca indera kita. Bahkan hati kita, pikiran kita ajak berpuasa. Tahan dari pikiran-pikiran yang negatif. Suudzon, punya prasangka-prasangka yang tidak baik, itu harus kita mulai. Ya, jadi kita udah tingkatnya udah tingkat tinggi nanti. Jangan seperti tingkat anak-anak puasa. Ya, siang kagak makan, tapi malam ya sikat terus. Ya, sementara panca inderanya pun tidak pernah diajak berpuasa. Nah, itu namanya siam. Ya, jadi kita bisa tahan panca indera kita. Ya, lebih-lebih yang namanya mata, yang namanya telinga, yang namanya mulut. Itu orang berpuasa paling susah jaga itu tuh, Pak. Ya, mata nih, mata tolong dijaga benar. Ya, jangan melihat hal-hal yang maksiat. Turun lagi kemana? Mulut. Nah, ini mulut apalagi nih? Bicara, termasuk ghibah, ya, menceritakan keaiban orang, menceritakan kejelekan orang lain. Nah, itu jangan. Ya, sebab yakin itu yang begitu ya bisa merusak nilai ibadah kita. Nah, kalau kita udah baik, sempurna, malamnya ditambahin lagi qiyam. Yang tadi saya katakan, qiyam ini satu riyadoh, melek, ya, bangun malam. Kalau kita tidur misalnya jam 10, tidur jam 11, jam 2 udah mesti bangun, Bapak Saudara. Jam 2 udah mesti bangun kita. Bangun ngapain? Bukan buat nyaur doang, bukan buat makan doang. Ini kadang-kadang kita bangun langsung makan, tidur lagi. Bukan itu, tapi kita banyakin melek untuk zikir kepada Allah. Kita baca Quran, kita istighfar, kita membaca selawat. Termasuk kita sholat di malam hari yang memang udah diawali dengan kita sholat tarawih. Sudah diawali dengan kita sholat witir, tidak apa-apa. Kebiasaan kita udah sholat tarawih plus sholat witir, nanti malam kita sholat lagi nggak apa-apa.
Yang penting tidak sholat witir. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin wahidah, tidak boleh 2 kali sholat witir dalam satu malam. Tapi untuk sholat yang lainnya itu dibolehkan. Yang tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Tapi untuk sholat malam lainnya, qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya, dibolehkan. Nah inilah pentingnya. Nanti kalau udah siamnya benar, qiyamnya benar, baru Nabi bilang, man somahu wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa fi riwayatin ukhra kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummu. Siapa yang udah puasanya udah benar, berkualitas udah puasanya. Kemudian qiyamnya benar juga, udah berkualitas. Ya, sholat tarawihnya itu udah khusyuk, udah benar. Tahajudnya udah benar, baca Qur'annya udah benar, zikir, istighfar, selawatnya udah benar. Nah, insya Allah kata Nabi, ya itu semuanya dilaksanakan imanan wahtisaban, semata karena iman dan mengharap ridho Allah. Maka Nabi janjiin, maka orang itu akan diampunkan dosa-dosanya. Bahkan seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa sama sekali. Masya Allah, beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk itulah yang paling penting saran pengamalan Bapak Saudara. Saya yakin kalau ilmu masalah Ramadan, ya kita bukan awal, bukan pertama. Ya, jadi artinya ya kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan kita udah paham semuanya. Karena kita ini termasuk ya manusia tolibun lil ilmi. Karena kata Imam Ahmad tuh ada 2 tuh manusia di dunia ini, ada tolibun lil ilmi, ada qani'un lil jahli. Jadi manusia di dunia cuma ada 2. Pertama tolibun lil ilmi, para pencari ilmu, pencinta ilmu, itu yang paling bagus. Tolibun lil ilmi. Nah ada lagi yang kedua, qani'un lil jahli. Qani'un lil jahli itu siapa? Yang cukup dengan kebodohan. Nggak ada usaha mau ngaji, nggak ada usaha mau hadiri majlis ilmu, itu qani'un lil jahli namanya. Sehingga nanti ibadahnya pun ya nggak sebaik dan tidak berkualitas seperti tolibunil ilmi. Ini kita termasuk tolibunil ilmi, sehingga ibadah kita insya Allah akan berkualitas. Ya, sehingga kita punya pedoman, hari ini ibadah kita harus lebih baik dari hari kemarin. Nah besok ibadah kita harus lebih baik dari hari ini. Kenapa? Karena kita termasuk tolibun lil ilmi. Ya, kita selalu pencari ilmu. Ilmu di mana kita kejar, kita cari sesuai dengan ayat Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah kepada saya ilmu. Nah makanya orang yang tolibul ilmi, cara ibadahnya beda, berkualitas Bapak Saudara. Ya, insya Allah. Dan jangan kita banyak tidur di bulan Ramadan. Kadang-kadang kan kita Ramadan ya seringkali tidur mulu. Karena dibilang, Ustaz saya tidur kan ngamalin hadis. Ada hadis naumus shaimi ibadah. Nah, begitu. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ternyata ini hadisnya maudhu Bapak. Naumus shaim ibadah itu hadisnya maudhu, bukan doa, bukan hasan, bukan sahih, bukan dhaif, tapi maudhu, hadis palsu. Ya, buat orang-orang yang malas. Ya, karena Nabi di bulan Ramadan Pak nggak pernah tuh yang sering tidur. Bahkan malamnya qiyam, siangnya tetap berjuang. Makanya kalau kita baca sejarah Pak, itu banyak di siang hari Ramadan itu mereka berjuang menaklukkan beberapa daerah-daerah, melawan orang-orang kafir. Ya, dan banyak peperangan-peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Artinya Ramadan bukan untuk santai, bukan untuk tidur, tetapi tetap kegiatan harus dilaksanakan. Ya, malamnya padahal habis qiyam, begadang, dia munajat kepada Allah. Siangnya di puasa, tapi kegiatan aktif terus. Ya, begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan habis subuh tidur. Terus ntar jam 10
di sholat duha, habis sholat duha ditidur lagi. Masih untung ada sholat duhanya. Kadang-kadang bablas terus tidur. Habis zuhur tidur lagi, habis asar tidur lagi, habis sholat taraweh udah tidur lagi, udah bangun kesiangan. Ya, nah ini artinya apa? Hidupnya selalu dengan tidur. Seperti kata Bang Surip, tidur lagi, terus bangun tidur lagi. Jangan itu. Ini hadis naumus shaim ibadah maudhu, Pak. Ya, jadi jangan diamalin. Tapi ya kalau nanti kita tidur memang udah capek, udah letih, tidur itu hukumnya mubah. Tapi kalau nanti diniatkan untuk kuat supaya ibadah, baru itu tidur jadi ibadah. Tidur hukumnya mubah, Bapak Saudara. Ya, tapi nanti kalau tidur itu karena memang kita ya Allah, saya udah capek, letih, mudah-mudahan dengan saya tidur nanti saya bangun bisa ya menambah ya energi saya supaya saya bisa lebih ya kuat dan untuk ibadah kepada Engkau. Nah, baru itu tidurnya itu jelas-jelas ibadah. Tapi kalau kita malas tidur lagi, bagaimana mau ibadah? Ya, nah inilah mudah-mudahan ya kita dengan tarhib Ramadan pada kesempatan malam hari ini ya dalam rangka kita menyambut Ramadan, majlis taklim kita tawakufkan. Nah, mudah-mudahan motivasi kita, semangat kita, tarhib kita kepada Ramadan insya Allah akan muncul ya. Dan mudah-mudahan kita udah persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dan jadikan Ramadan ini ya seperti Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, jadi artinya kalau kita jadikan ini Ramadan terakhir sehingga ada kesungguhan, ya insya Allah nilai kita, kualitas ibadah kita akan lebih baik. Amin ya robbal alamin. Tinggal kita ngamalin. Ya, ilmunya udah ada. Kata Imam Ahmad, ya ilmu itu manfaat kalau ilmu itu diamalin. Kalau seandainya ya ilmu itu kita udah tahu kita nggak amalin, maka ilmu itu akan lari lagi. Ilmu kita udah tahu kita udah punya, kita nggak amalin, akan lari lagi. Itulah rahasianya kenapa Imam Ahmad bin Hambal setiap kali nulis hadis itu pasti sebelum ditulis dalam kitabnya diamalin dulu, diamalin baru. Ya, jadi nggak sembarangan nulis hadis. Semua yang ditulis itu udah diamalin. Makanya dulu pesan guru saya begitu, ente ya kalau mau menyampaikan satu persoalan, masalah kepada umat, kepada siapa saja, kalau bisa ente amalin dulu. Ente udah bisa ngamalin, baru sampaikan kepada orang lain. Ya begitu. Ya, saya pernah dikasih ya satu ya perintah, coba hatam Quran dalam waktu sholat. Kalau orang hatam Quran di luar sholat udah banyak. Kira-kira ente bisa nggak hatamin Al-Quran tapi dalam sholat? Alhamdulillah saya bisa amalin, Pak. Nah setelah itu baru saya ajarin ke yang lain. Bapak, saudara, nih saya kasih tahu ada amalan yang paling penting. Ya, itu hatam Quran dalam keadaan sholat. Nah terus bagaimana? Kan kita nggak hafiz Quran. Pegang aja, kata kiai saya begitu, pegang aja. Ya kita tuh punya misalnya kitab Al-Quran, ya kita siapkan. Kita mau sholat, di samping kita ada meja lah minimal. Ya nanti habis baca Fatihah kita ambil, yang penting tidak melakukan gerakan yang 3 kali berturut dan bisa membatalkan. Kita baca. Ya itu usahakan dalam sholat kita 1 kali sholat bisa 1 juz. Ya 2 rakaat misal sholat sunnah. Ya rakaat pertama kita bagi 2, ya setengah juz. Nah itu Ramadan paling bagus, Pak. Ya kita amalin. Ya malam hari kita sholat sunnah dengan bisa menghatamkan Al-Quran. Kenapa? 1 huruf bukan lagi dibalas dengan 10 kebaikan, tetapi 1 huruf balasannya 100 kebaikan. Itu kata Imam Ali. Ya di dalam beberapa kitabnya dijelaskan begitu. Ya kalau kita baca alif lam mim di luar sholat, alifnya 1 huruf, al harfu bi asri hasanah, dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi ketika kita baca dalam sholat itu 100 kebaikan. Nah ini yang begini boleh saya perintahkan, saya ya anjurkan kepada bapak saudara. Ya karena ini juga dari guru saya. Ya coba kita amalkan, baca hatam Quran, posisi kita dalam
sholat. Nah nanti dalam sholat kita bisa hatam Quran di bulan Ramadan. Di luar sholat juga kita bisa hatam Quran. Masya Allah, istimewa sekali. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah yang terakhir Bapak, Saudara, tentunya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kan hati kita pengen qalbun salim. Hati kita pengen bersih. Ya, nah ini kita ayo saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Terlebih saya pribadi, saya yakin ketika saya di malam Selasa ini, ya mungkin dalam penyampaian saya banyak dosa, banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, ya kepada Bapak Saudara, nah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, baik yang saya laksanakan ini sengaja ataupun tidak, zohir batin besar kecil, dosa itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira nih Bapak Saudara mau maafin saya nih? Mau ya Bapak ya? Ya amin. Zohir batin maafin saya ya. Ya amin ya Rabbal Alamin. Enak kalau udah dimaafin. Berarti saya ya tugas di Musola Nur Ilyasa dengan jamaah semuanya tidak ada ganjalan dalam hati, udah bersih semuanya. Ya begitu juga kita nih, teman sama teman, saudara sama saudara, ya jamaah nih semuanya yang tiap malam Selasa kumpul, ya mungkin ada kesalahan dan kekurangan, ayo kita saling memaafkan. Ya pokoknya zohir batin kita udah maafkan semuanya, sehingga kita pulang qalbun saling udah ada. Ya sehingga nanti hablum minallah kita udah baik, hablum minan nasnya juga udah baik. Nah ini yang termasuk dikategorikan orang yang solih. Jadi orang yang solih itu yang bagaimana? Orang yang hablum minallahnya baik dan hablum minan nasnya baik. Itu baru dikatakan orang solih. Nah mudah-mudahan kita lagi berusaha ke sana. Kita terus meningkatkan usaha-usaha kita sehingga kita punya qalbun salim. Kita kalau udah punya qalbun salim Pak, dengan sebab kita puasa, qiyam dan syam, nanti semakin dekat sama Allah. Nggak ada hijab lagi sama Allah, nggak ada dinding penghalang. Nah mungkin selama ini ada dinding penghalang kita, ada hijab. Kenapa ada hijab? Hati kita masih kotor. Mestinya hati kita itu bersih seperti kaca, bersih, bersinar. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan kita syam dan qiyam, ya nanti hati kita jadi bersih, qalbun salim. Nah kalau udah hati kita bersih, udah nggak error lagi kita sama Allah, online terus, nggak ada dinding penghalang lagi, nggak ada hijab lagi. Ya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah mudah-mudahan ya kita sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan proses maaf memaafkan ini ya menjadi satu kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada pengurus ya Musola Nur Ilyasa dan jamaah yang setia terus istiqomah setiap malam Selasa ya, dan saya juga bersyukur kepada Allah, saya berusaha semaksimal mungkin supaya tiap malam Selasa biar bisa hadir. Ya paling-paling kalau saya kagak hadir, satu saya lagi umroh mungkin. Ya kalau lagi umroh, nah saya mohon maaf dah tuh. Ya, nah begitu ya Bapak Saudara. Tapi ya saya koreksi diri kalau seandainya saya masih banyak yang bolong-bolong malam Selasa, mohon dibukakan pintu maaf. Saya berusaha, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang saya pengen istiqomah terus maksimal. Ya kita bisa isi ini pengajian tiap malam Selasa. Sebab memang pesan orang tua saya begitu, kalau udah ngaji tolong ya jangan suka nggak hadir, jangan suka bolos. Nah seperti itu. Saya takut tuh ya, karena pesan orang tua saya begitu. Makanya saya berusaha walaupun hujan-hujan pakai payung nggak apa-apa, berangkat juga. Nah ini alhamdulillah ya Bapak Saudara, ayo sama-sama kita ramaikan ini musola. Masya Allah, ini ya wakaf daripada orang tua kita di sini, keluarga besar ya almarhum ya Bapak Haji Ilyasa ya. Alhamdulillah ya kita nggak pakai sebutin lagi kalau kita ngaji di sini, otomatis udah ngalir itu pahalanya. Ya nggak pakai disebutin lagi Bapak Saudara. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu udah ngalir pasti ke orang tua kita. Beruntung dan beruntung. Nah jadi insya Allah amalan yang terbaik sebenarnya adalah hadir di majelis ilmu. Ya, sebab dengan kita hadir di majelis ilmu udah dapat 1000 rakaat.
Yang lainnya belum, baru 1000 rakaat aja. Yang lain ntar dapat lagi. Nah, mudah-mudahan kita nggak mampu sholat 1000 rakaat, Bapak Saudara. Ya kadang-kadang kita witir semalaman jarang 11 rakaat. Coba nunjuk yang 11 rakaat witirnya. Ya, kita paling bisa berapa? 3 rakaat. Itu pun kalau ingat. Ya, 3 rakaat. Nggak ada yang 11 rakaat. Kalau Nabi tiap malam, baik ya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, Nabi witirnya 11 rakaat. Yaitu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, kita belum bisa. Kita paling-paling baru 3 rakaat. Tapi dengan kita hadir majelis ilmu dapat 1000 rakaat. Dan ini pahala-pahala yang Bapak hadir di sini otomatis pewakifnya langsung dapat. Ya, Masya Allah. Itu istimewa. Mudah-mudahan ya keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus melaksanakan takmir-takmirnya di Mushola Nur Ilyasa ini. Dan kita sebagai jamaah ayo terus ya punya kewajiban untuk mentakmirkan ya mushola ini dan mushola-mushola yang lain, masjid-masjid yang lain, sehingga mudah-mudahan ya kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.